Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Kita masuk ke pembahasan di sini tentang masalah adab-adab muslim dan muslimah sehari dan semalam. Tapi sebelum kita bahas, Pak, ada perubahan jadwal. Biasanya kita kan Kamis malam Jumat pekan kedua kan. Sekarang diganti Jumat malam Sabtu pekan kedua insyaallah. Afwan. Untuk bulan depan pekan pertama terus. Pokoknya ganti-gantian, sekarang Jumat terus. Ganti-ganti sama Ustaz Firdaus, Ustaz Tar Zakaria, sama Ustaz Habib insyaallah. Jadi anak dapat jadwal baru. Jadi insyaallah nanti kita di hari Jumat malam Sabtu insyaallah. Baik. Kita masuk ke adab yang berikutnya di sini, masih dalam urusan qada'ul hajah, buang air kecil ataupun buang air besar. Ada yang berikutnya adalah karahiyatu istikhdamil yadil yumna. Dibencinya kita menggunakan tangan kanan ketika buang hajat. Ini ma'ruf, secara adat pun kita tidak layak untuk menggunakan tangan kan, secara adat, secara kebiasaan kita, secara uruf masyarakat kita itu tidak boleh pakai tangan apa? Kanan. Apalagi secara syariat. Kenapa disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, la yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang kalian memegang zakarnya dengan tangan kanan dalam kondisi kencing. Bukan nyentuh air kencingnya, bukan. Cuma memegang saja. Itu dilarang dalam Islam. Padahal yang disentuh apa? Dagingnya. Cuman min adab, termasuk adab kita terhadap tangan kanan. Tidak layak gitu loh. Itu kata para ulama. Walaupun kita bukan istinja, belum istinja, masih memegang saya saja ketika kita kencing itu tidak boleh. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Apalagi kita itu istinja dengan tangan kanan. Kata Nabi tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Kita itu baik pakai tisu atau pakai air dan sebagainya, enggak langsung menyentuh saja. Yang penting tidak boleh pakai tangan kanan. Ini kata para ulama. Nah, anak-anak kita, Pak, itu harus dididik. Kadang-kadang anak-anak kita tuh lewat-lewat aja. Kita katakan, nak, kalau kita itu buang air kecil, jangan sampai pegang pakai tangan kanan. Zakar kita tidak boleh. Dan juga ketika istinja, tidak boleh pakai tangan kanan. Diajarkan sejak kecil. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang disunnahkan, dan ini termasuk sunnah mahjurah, adalah istihbabul bauli qa'idah. Disunnahkan kita itu ketika buang hajat, buang air kecil, kita itu duduk. Wa jawazuhu qa'ima, walaupun boleh berdiri. Tapi lebih sunnahkan apa kita kencing? Duduk, kata para ulama. Kenapa? Karena apa? Enggak usah kita berbicara secara agama, secara medis, secara kesehatan. Mana lebih bagus, kencing berdiri atau kencing duduk? Duduk. Dan bahkan hatta orang-orang barat yang faham tentang kesehatan, itu mereka klosetnya nggak lagi kloset macam kita, Pak. Dibuat kloset apa? Duduk. Biar kencingnya itu duduk, gitu loh. Bukan cuman BAB-nya, buang air kecilnya duduk. Dan itu memang yang paling bagus. Nah, apa hadisnya? Karena kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW itu selalu kencing duduk dan jarang sekali kencing berdiri. Pernah sekali, pernah. Tapi kebanyakannya Nabi kencing apa? Duduk SAW. Apa hadisnya? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu." Kalau ada yang berbicara untuk kalian bahwa saya Muhammad SAW kencing berdiri, fala tusaddiquh, jangan percayai. Ma bala illa jalisa, tidaklah Nabi kita Muhammad SAW kencing kecuali apa? Duduk. Ini kata siapa? Aisyah.
Karena dari awal Aisyah menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW sampai Nabi meninggal, Aisyah tidak pernah melihat kondisi Nabi kita SAW kencing apa? Tidak pernah. Padahal Nabi pernah sering nggak mandi dengan Aisyah? Sering, Masya Allah. Dan dalam hadis itu banyak sekali riwayat-riwayatnya bahwasanya Aisyah itu sering mandi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak pernah terlihat sedikit pun oleh Aisyah dengan matanya Aisyah Nabi SAW kencing berdiri. Berarti di sini dapat kita ambil faedah bahwa saya yang namanya kencing lebih afdal duduk. Tapi Pak, Masya Allah, kata para ulama boleh berdiri, boleh. Karena pernah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Hudzaifah pernah melihat Nabi SAW kencing apa? Berdiri. Apa hadisnya? Hudzaifah mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi SAW fantaha ila subatat qaum." Aku pernah bersama Nabi kita Muhammad SAW dan ternyata Nabi SAW berangkat kepada subatah kaum. Subatah kaum ini Pak, pembuangan akhir sebuah kaum. Kalau gampangnya kita ini sekarang TPA, bukan TPA Taman Pendidikan, bukan, TPA tempat pembuangan akhir. Itu subatah kaum. Apa kata Hudzaifah? Fantaha ila subatit qaum. Maka Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke tempat pembuangan akhir sebuah kaum. Fabala qa'ima. Maka Nabi kita Muhammad SAW kencing berdiri. Ini kata siapa? Hudzaifah. Dan Hudzaifah mustahil kadzab. Hudzaifah sahabat Nabi kita Muhammad SAW enggak mungkin berdusta. Cuman kondisinya Hudzaifah ini mengabarkan sesuatu hal yang mana Aisyah tidak pernah lihat. Itu saja. Ya gampangnya gini Pak, Masya Allah. Ana dari kecil bermuamalah sama antum, ana nggak pernah lihat sekalipun antum berangkat ke pasar semisal. Tapi ada salah satu ikhwan yang mengatakan, ana lihat jelas nian fulan ke pasar. Bukan berarti Pak, ana nggak pernah lihat antum ke pasar lantas betul-betul antum nggak pernah ke pasar. Ternyata ada bukti yang lain bahwasanya fulan pernah ke pasar. Ngerti nggak Pak sampai sini? Jadi kita nggak mungkin Pak istilahnya memperhatikan kehidupan Nabi SAW 24 jam. Mungkin di rumahnya Aisyah, oke, Aisyah nggak pernah melihat Nabi SAW kencing apa? Berdiri. Tapi di luar, apakah Aisyah selalu ikut Nabi ketika keluar? Jawabannya nggak pernah. Jarang-jarang Pak, karena seringnya Aisyah di luar rumah atau dalam rumah? Dalam rumah. Mungkin Pak ketika dalam rumah nggak ada kebutuhan Nabi untuk kencing berdiri. Tapi ketika Nabi keluar, ada kalanya Nabi butuh untuk kencing berdiri. Kenapa? Karena Pak, Masya Allah, Nabi ke tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir kan kita paham Pak ya, tempatnya kotor bukan? Kotor. Kalau jongkok kan makin dekat dengan apa? Sampah. Makin dekat dengan bau itu semakin nyengat. Maka Nabi kita Muhammad SAW nggak suka itu. Wajar Nabi bersih. Kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika dibutuhkan untuk kencing berdiri, maka kencing berdiri nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau seandainya nggak ada kebutuhan sama sekali, yang afdal dan bahkan lebih sehat kita kencing apa? Duduk. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu adab yang ke-9. Taib. Adab yang ke-10. Karahiyatul kalam asna qada'il hajah illa li hajatin. Kita itu dilarang untuk berbicara ketika buang hajat. Dilarang untuk berbicara kecuali karena ada kebutuhan mendesak. Kenapa? Hadisnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Ibn Umar mengatakan anna rajulan marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fa sallama alaihi. Ada salah seorang dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW lewat Nabi SAW dalam kondisi Nabi sedang buang hajat. Fa sallama alaihi, maka dia mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dengan sepatah kata pun. Ini ucapan apa? Salam. Apalagi hal-hal yang sia-sia maka nggak usah diucapkan. Diam saja. Ini macam kita sedang berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Kemudian lewat salah seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Maka dia mengucapkan salam untuk Nabi dalam kondisi Nabi sedang berwudu. Nabi nggak jawab salamnya. Sampai kapan? Sampai Nabi selesai.
Fa'ata ilaih, maka Nabi datangkan sahabat tadi mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaih, maka Nabi jawab salam sahabat tadi. Jadi Pak, usahakan ketika kita itu BAB atau buang air kecil jangan ngobrol, jangan bicara dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bisawab. Ada Pak kasus Masya Allah, tapi kalau antum untuk mendengarkan boleh. Bukan berbicara lo ya, tapi mendengarkan. Anak ambil contoh. Dulu zaman salaf zaman dahulu, ulama-ulama salaf zaman dahulu, mereka itu dalam urusan waktu berharga bagi mereka. Dan bahkan ada salah satu ulama menuliskan sebuah kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Berharganya waktu di sisi para ulama. Waktu Pak memang berharga bagi mereka. Sampai ketika buang hajat, mereka itu takut dan khawatir kalau waktu habis tak nambah ilmu. Jadi ketika buang hajat mereka BAB, mereka kasihkan kitab untuk saudarinya. Apa kata dia? Iqra'i aliyya. Wahai fulana, wahai saudari saya, bacakan kitab hadis ini untuk saya. Sedangkan dia sedang buang hajat. Boleh. Nggak ada masalah sama sekali. Itu kalau kita memang betul-betul menggunakan waktu. Antum buang hajat dalam kondisi antum putar murotalnya di depan WC, atau antum putar kajian ilmu. Semisal antum sayang sama waktu, antum putar kajian Ustaz siapa gitu, antum nyalakan, antum dengarkan. Boleh, kata para ulama. Tapi kalau untuk berbicara maka jangan, tak boleh kita berbicara dan sebagainya. Na'amullah alam bisawab. Dulu Pak, Masya Allah, ada santri sukanya ngomong sama orang di luar lagi mandi. Ini Pak digedor sama kakak kelas, dimarahin. Tidak boleh, mau mandi dia, mau buang hajat dia, karena dalam kondisi sedang dalam kamar mandi. Bukan adab kita. Gak usah berbicara dengan adab Islam. Adab kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak layak untuk dilakukan. Maka yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita ini banyak berbicara ketika buang hajat. Itu kata para ulama. Kecuali hal-hal yang mendesak, menanyakan tentang kunci di mana dan sebagainya, ditanya sama istri di mana Kak kuncinya dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Tapi secukupnya saja. Allahu alam bissawab. Kemudian adab yang berikutnya, karahiyatul istijmar bil 'adham warauth. Dilarangnya kita itu beristinja, gampangnya istinja itu cebok lah artinya. Dilarang cebok dengan tulang ataupun rauth, kotoran hewan. Dan kalau istinja usahakan dengan 3 kali. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk istinja kurang dari 3 batu. Minimal berapa batu? 3. Ambil kerikil. Daun, ambil 3 daun. Ambil 3 daun. Usahakan seperti itu. Kurang dari itu tidak boleh. An nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Hukumnya tidak boleh. Kalau seandainya dia rasa 3 daun itu kurang, tambahkan lagi. Tapi jangan genap, usahakan. Harus ganjil. Kalau dia rasa nggak kurang cukup gitu ya, 3 daun, tambahkan berarti 5 daun. Kalau kurang juga tambahkan 7. Kalau kurang juga Allahu a'lam. Kebanyakan kan gitu. Biasanya kata para ulama, kalau seandainya kita itu memang kurang 3 batu atau 3 daun, tambahkan tapi dalam jumlah yang witir, jumlah ganjil. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang istijmar ataupun istinja cebok dia, maka jumlahnya usahakan witir. Apa witir? Ganjil. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang dilarang kita itu untuk menggunakan tulang ataupun batu. Kalau zaman sekarang hampir jarang, udah. Kalau zaman dulu banyak orang-orang yang istinja menggunakan dengan tulang. Banyak, habis mereka makan daging kambing, ada tulangnya digunakan untuk apa? Istinja, kencing. Banyak dari zaman dahulu. Maka dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala tastanju bi'azmin wala birauthin. Janganlah kalian itu istinja dengan tulang ataupun kotoran.
Alasannya kenapa? Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah perbekalan ataupun makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi Pak, Masya Allah, bangsa jin, saudara muslim, jin muslim gitu ya. Karena jin ini Pak seperti manusia. Kunna tara'iqa kidada. Kami ini bertingkat-tingkat kata para jin. Wa annal muslimuna wa minnal qasitun. Ada di antara kami yang muslim dan ada kami yang qasit, yang adil dan sebagainya. Tapi ada yang maksiat, dan bahkan yang paling parah iblis laknatullah alaih. Jadi jin ini Pak bertingkat-tingkat. Nah, jin muslim Allah kasih jatah untuk mereka untuk memakan apa? Tulang dan kotoran. Kalau kita kotori dengan air kencing kita ataupun kotoran kita, zalim nggak kita sama mereka? Zalim, makanya nggak boleh. Beda sama jin kafir. Kalau jin kafir nih Pak, makan makanan yang kita makan, yang nggak disebutkan bismillah. Antum makan kambing, bukan tulangnya Pak, sampai dagingnya. Jin kafir makan itu. Tapi kalau seandainya kita nggak nyebutkan apa? Bismillah. Kalau kita makan sayur, makan kue, makan roti, minum pun juga sama, minum kopi, minum air dan sebagainya, yang nggak disebutkan bismillah, apa kata syaitan? Lakumul asya adraktumul mabita wal asya. Kalian mendapatkan tempat tinggal di rumah ini dan dapat mendapatkan makanan di rumah ini. Kalau nggak disebutkan bismillah, ini jin kafir. Tapi kalau jin muslim, Allah Subhanahu wa taala kasih jatah tulang dan juga apa? Kotoran hewan. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika buang hajat, akhirnya salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW mencarikan 3 batu untuk apa? Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata 3 batu tadi yang betul-betul batu cuma 1. 2-nya apa? Rawthata himar. 2-nya ini kotoran keledai yang udah mengeras, dikira batu. Kalau di Saudi ini Pak, panas kondisinya, kalau musim panas betul-betul panas. Itu kalau BAB cepet keringnya, saking apa? Panasnya. Kalau di kita lembab, nggak kering-kering kan kayak gitu. Banyak Pak kondisi-kondisi umat zaman dahulu itu belum sampai dibuatkan apa? Istilahnya buat apa? WC itu belum ada. Aisyah mengatakan awal-awal Islam belum ada yang buat WC. Kunna lam nattakhidh kunufan, kata Aisyah. Dulu kami belum ada WC di rumah-rumah kami. Maka kalau kami buang hajat, kami keluar di padang pasir yang sepi. Makanya Pak khala, apa arti khala? Khalwat, antum tahu khalwat artinya? Sendirian kan? Khalwat itu apa sendirian, nggak ada yang lain. Khala itu tempat sendirian, tempat yang sepi. Berangkat ke padang pasir yang sepi, itu khala. Aisyah mengatakan dulu kami belum ada kunuf, belum ada WC. Kami berangkatnya keluar ketika apa? Ketika sepi. Dan jatah kami BAB ataupun buang air kecil itu malam sampai waktu subuh. Siang nggak ada yang keluar. Wanita-wanita zaman dahulu. Nah, kebiasaan itulah akhirnya mereka ini dapatin kadang-kadang ada suatu hal yang agak rancu seperti itu. Nah, ketika itu hatta ada kotoran keledai, ada kotoran unta, ada kotoran apa dan sebagainya. Sahabat ini nggak tahu, Ibn Abbas nggak tahu kalau itu ternyata apa? Bukan batu, tapi apa? Rawthah himar. Maka Nabi kita Muhammad SAW maka Ibn Abbas mengatakan, maka Nabi mengambil batu watarahau rawthah, dan Nabi buang apa? Kotoran keledai tadi. Nabi minta ganti. Kenapa? Karena itu makanan bangsa jin muslim. Jadi jin Pak ada muslimnya ada. Anak ambil cerita, Masya Allah. Jadi ada dulu kakak kelas kakak kelas. Jadi dia rajin sholat malam, rajin, Masya Allah, kakak kelas. Udah tamat S2 Madinah, Masya Allah, rajin, pinter juga anaknya. Jadi ketika itu beliau ini mau sholat malam tapi dijaharkan. Kalau sholat di asrama terganggu yang lain yang tidur. Beliau nak mau sholat di masjid. Imam Bukhari masjid besar, Masya Allah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin. Amin. Lihat ke belakang ada orang. Langsung batal sholatnya. Itu kata
para asatidzah kita itu jin muslim yang ikut apa? Sholat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kondisinya dia baru pertama kali jumpa seperti itu. Jin apa? Jin muslim ikut sholat. Akhirnya batal. Itu terjadi. Dan bahkan Masya Allah, jadi jin itu bisa hidup bersama kita, bisa. Jin kafir wala jin muslim. Jin kafir Pak di pondok itu, bukan pondok anak dulu Pak, Masya Allah. Sering buat orang tuh takut. Jadi anak pernah kondisi Masya Allah ajib. Anak tuh masih ingat Lailatul Ikhtibar, malam ujian. Jadi malam ujian tuh kami belajar di kelas. Antum tahu meja kelas itu Pak, meja besi kan? Bukan meja besi satu Pak, meja besi yang gandeng dua. Yang berat itu Pak. Dulu kakak-kakak santri anak dulu apa istilahnya santri-santri atas kakak-kakak kelas ngomongnya jangan di situ belajarnya, jangan tidur di situ. Dulu pernah kejadian meja nyusun kayak gitu dia. Alah khurafat anak ngomong, mana ada kan gitu. Anak ngomong gitu, nggak ada. Ada, nggak mungkin kami bohong kata dia. Kayak gitu kan. Akhirnya Pak anak koilullah selalu di situ. Tidur siang selalu di situ. Tidak ada apa-apa. Rupanya kotor Allah terjadi betul. Malam ujian di malam hari Pak. Udah berlangsung berapa lama kita dapat cerita. Anak belajar di pojokan, belajar di pojokan. Anak Pak agak susah percaya kayak gitu dulunya. Gak percaya. Nah. Rupanya pas anak belajar Pak, kami 5 orang dalam kelas itu. Rupanya memang betul Pak, jin kafir ganggu kami. Itu meja tuh gerak semua Pak, gerak semua, jalan sendiri. Masya Allah, kami langsung kaget keluar kelas. Apa kata kak kelas? Nggak percaya kan? Jangankan gerakan meja kelas, singgah sana aja bisa dibawa. Sulaiman tahu kan? Bilqis, tahu antum Bilqis? Singgah sana Bilqis itu bisa dibawa sama jin. Sebelum Sulaiman tegak dari singgah sana. Itu bisa, apalagi cuman nggak gerak. Jadi kata para ulama, Pak, kita itu harus memperhatikan hak-haknya jin itu juga. Hatta Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh kita buang air panas sembarangan. Harus ucapkan apa? Bismillah, harus itu Pak. Sampai antum tahu jumpain ular, jangan langsung dibunuh kalau di rumah. Bisa jadi itu jin. Sampai disebutkan oleh Nabi kita SAW, inna bil madinati nafara minal jinni qad aslamu. Sesungguhnya di Madinah, kota Madinah, itu banyak jin-jin muslim yang baru masuk Islam, awalnya kafir. Fa idza ra'aitum syai'an minha, kalau kalian melihat ada ular di rumah kalian, fa'adhinuhu thalathan, maka ingatkan berapa kali? 3 kali. Ingatkan dulu. Keluar kamu. Kalau dia enggak paham, Pak, berarti oke, kita biarkan dulu. Keluar kamu 2 kali. 3 kali keluar kamu. Kalau 3 kali diingatkan itu dia enggak mau keluar, Pak, faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Bunuh dia karena itu apa? Syaitan. 2 kemungkinan nih Pak, syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan hewan. Syaitan dari kalangan jin mau membahayakan kita. Syaitan dari kalangan hewan, Pak, ada disebutkan syaitan dari kalangan hewan. Di antaranya al-aqrab, kalajengking. Al-kilab, apa kilab? Anjing. Yang ketiga apa? Al-hayyah, ular. Dia ini nggak paham apa kita bicarakan, tapi disebutkan termasuk apa? Min syayatinil hayawanat, termasuk syaitan-syaitan apa? Haywan. Diperintahkan untuk dibunuh. Maka kata para ulama, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Bunuh dia karena dia syaitan. 2 kemungkinan, syaitan jin yang mau mengganggu kita, yang kedua syaitan hewan. Itu kata para ulama. Ada salah satu ana sedikit sampaikan, Pak. Salah satu jamaah mengatakan, Ustaz, ada dulu di rumah kami ular, dapetin dia itu di ranjang tidur ularnya. Kami kaget langsung dibunuh ular tadi. Malam hari ana mimpi dan sakit sampai berbulan-bulan di rumah sakit. Kisah dia ini. Makanya Pak, kalau kita melihat kondisi seperti itu tuh jangan langsung ingatkan aja dulu. Keluar kamu. Nggak ingatkan, nanti kalau jin muslim Pak keluar sendiri dia. Kalau apa jin muslim keluar sendiri. Tapi kalau dia jin kafir, Allah akan lindungi kita, bunuh itu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi nggak boleh kita itu istijmar ataupun istinja menggunakan tulang ataupun kotoran hewan, nggak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, istihbabud dukhul birrijlil yusra wal khuruj birrijlil yumna.
Disunnahkan kita masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Keluar kaki kanan. Kalau masjid masuk kaki kanan, keluar kaki. Tapi Pak, Masya Allah ya, yang ajib, hampir banyak kaum muslimin nggak perhatikan itu. Asal-asal masuk kamar mandi nggak tahu pakai kaki apa. Pakai sendal, buka sendal. Coba antum perhatikan diri antum, Pak. Banyak orang pakai sendal pakai yang kanan dulu. Buka sendal yang harusnya kan seperti itu. Tapi kita buka sendal pakai yang apa? Kanan dulu. Itu banyak orang-orang nggak paham. Bukan nggak paham, mungkin kurang perhatian. Padahal dalam Islam itu sudah diatur. Dan bahkan Pak, Masya Allah, kata para ulama, disebutkan kalau kita itu memang betul-betul menghormati kanan dan kiri, itu betul-betul diperhatikan. Coba antum perhatikan, Pak. Orang muslim, orang yang beriman, Allah kasih catatan amal mereka dengan tangan apa? Kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kenapa menghormati tangan yang kanan? Allah menghormati orang mukmin dengan ngasih tangan yang apa? Kanan. Jadi dikasih kita, Pak, kita ngambil pakai tangan apa? Kanan, menghormati. Tapi orang kafir, untuk menghinakan mereka, Allah kasih mereka harus terima pakai tangan apa? Kiri. Penghinaan untuk mereka, Pak. Jadi kita ini memang mau tak mau menghormati yang kanan, itu dalam kaidah Islam. Jadi nggak bisa, Pak, sembarang-sembarangan kita ini. Nah, ketika masuk kamar mandi, ucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tambah lagi bismillah awalnya. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa bismillah, Pak? Bismillah ini penting ketika kita masuk kamar mandi sebelumnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, sitru ma baina a'inil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Penutup mata jin sehingga tidak bisa melihatnya aurat bani Adam ketika mereka bani Adam masuk kamar mandi, ketika bani Adam mengucapkan bismillah. Tertutup mata jin, Pak, tidak bisa lihat. Kemudian yang kedua, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan al-khubuth laki-laki, wal khaba'ith, syaitan apa, perempuan. Karena Pak, Masya Allah, anak kalau nggak udah anak sampaikan di sini, mungkin udah anak sampaikan, tapi anak ulangi lagi. Jin, Pak, itu suka lihat auratnya manusia. Suka, Pak, Masya Allah. Antum tahu kenapa iblis memerintahkan Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah? Yang dinamakan oleh iblis buah apa? Khuld. Syajaratul khuld. Alladzi la yabla. Ya, kalau engkau makan nggak bakal engkau ini fana, engkau akan kekal dan sebagainya. Ini iming-iming siapa? Iblis. Tujuannya, Pak, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biar nggak tertanggal pakaiannya. Iblis tahu kalau dimakan tertanggal. Betul, Pak. Adam sama Hawa penasaran. Dan ini terbawa-bawa sifat manusia. Dari sifatnya Pak Adam. Penasaran Adam dan Hawa atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih apa? Ucapan iblis. Dimakan buah khuld, Pak. Apa yang terjadi? Tertanggal yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima. Kata Allah. Akhirnya tertanggallah pakaiannya Adam dan Hawa. Dan itu tujuannya biar dilihat oleh siapa? Iblis. Suka, Pak, ketika iblis lihat auratnya Adam dan Hawa, puas iblis. Makanya ayat setelahnya dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian yuwari sawatikum untuk menutupkan apa? Aurat-aurat kalian, untuk tidak dilihat oleh siapa? Jin. Itu dia mau nggak mau, Pak. Dan walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa yang lebih bagus. Nah, kita, Pak, kata para ulama ini, kenapa syaitan itu suka kali melihat? Memang dari iblisnya. Dan Masya Allah, makanya programnya iblis gimana kaum muslimin itu tertanggal pakaiannya. Sekarang, Pak, banyak program-program iblis yang dilaksanakan. Hatta wanita berhijab pun, Pak, dibuat modelnya, ya kan?
Dibuat hijab tapi ketat. Pakaian dan sebagainya. Dipertontonkan itu, Pak. Fungsinya apa? Biar iblis itu melihat kondisi bagaimana Bani Adam tertanggal apa? Auratnya, terlihat auratnya. Dan itu memang program mereka, Pak. Masya Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi hati-hati di sini. Jangan dikira jin itu nggak suka sama manusia. Jin bisa suka sama manusia. Itu yang Anda sampaikan, Pak. Masya Allah. Bilqis itu, antum kalau buka tafsir Al-Qurtubi, Bilqis ini anak keturunan silang dari jin dan manusia. Antum buka, Pak, tafsir Al-Qurtubi. Mungkin terjadi, mungkin. Ini kata Ibnu Taimiyah. Mungkin nggak wanita, mungkin nggak manusia itu suka dengan jin, atau jin suka dengan manusia? Mungkin, sangat mungkin. Tapi hukumnya haram, nggak boleh hukumnya. Tapi terjadi, Pak, kata para ulama. Makanya yang perlu kita hati-hati, sering-sering kita mengucapkan doa sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum tahu, Pak, kenapa kita ini berjima mengucapkan bismillah juga? Doa kita kan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, bismillah pertama. Kemudian apa? Ya Allah, jauhkan kami dari apa? Syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan untuk kami. Apa kata para ulama, Pak? Karena banyak kondisinya ketika kita mau berhubungan badan, yang melihat siapa? Syaitan. Wah, banyak, Pak, kondisinya nggak memperhatikan lagi adab-adab bersubuh. Ini kondisinya. Makanya kata para ulama, hati-hati kita semua dalam urusan hal seperti ini. Perhatikan, Pak, kecil mungkin perkaranya, tapi bisa kuat dampaknya. Antum tahu, Pak, Masya Allah, ada salah satu orang yang kena kesurupan, susah keluarnya. Kenapa? Jinnya udah suka sama siapa? Manusianya. Antum mungkin nggak? Oh, masa iya? Kita, Pak, sering ngeruqyah. Antum kalau udah paham itu, Pak, antum bakal paham betul memang itulah tipikal jin dan syaitan. Dan kita harus hindarkan hal-hal seperti itu. Nah, Allah alam, bisa jadi minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam bisawab. Baik, kemudian ada yang berikutnya yang ke-13 di sini. Yang terakhir sebelum kita masuk adab pakaian dan perhiasan, ghuslul yadaini ba'da qada'il hajah. Mencuci kedua tangan setelah buang hajat. Kita habis istinja, Pak, Masya Allah. Kata para ulama, usahakan ambil air gayung lagi, kita cuci tangan kita. Usahakan seperti itu. Ini sunnahnya. Jadi jangan habis istinja langsung keluar. Nah, kita apa? Cuci kedua tangan. Hadisnya apa? Hadisnya Abu Hurairah dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Ibn Majah. Abu Hurairah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu wa huwa yabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Tsumma istanja, kemudian Nabi istinja. Habis istinja apa? Tsumma dalaka yadahu bil ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau pijit-pijit tangannya dengan apa? Tanah. Dibersihkan. Gitu loh, Pak. Di dalam riwayat lain, Mbak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gesekkan tangannya ke tembok kamar mandi. Ke tembok apa? Kamar mandi. Jadi dibersihkan, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu asal-asalan saja, Pak. Enggak, kita bersihkan tangan kita setelah istinja. Maka kita perlu perhatikan itu. Jadi cuci tangan kita setelah buang hajat. Nah, Allah alam bisawab. Nah, antum tahu, Pak, kenapa sebagian, terkhususnya orang-orang kita, orang-orang Sumatera Selatan itu, Pak. Anda nggak tahu ya? Yang Anda dapatin ikhwan-ikhwan kita. Itu kalau habis buang hajat orang dari kamar mandi, mau salaman tuh nggak mau. Ya nggak kalau sini. Kalau kami di tempat yang lain, Pak, itu biasa, Pak. Karena kami paham bahwa mereka ini habis dari buang hajat pun udah cuci apa? Tangan. Tapi mungkin orang-orang kita itu agak suudzon. Ini kayaknya belum apa? Belum dibersihkan ini. Atau isinya pakai tangan kanan. Kalau di tempat kami, Pak, udah ikhwan kok, udah tahu di tempat yang lainnya, udah nggak ada masalah, salaman aja. Assalamualaikum ketika keluar kamar mandi. Nah, ada sebagian orang tuh gak mau, takut ini belum apa bersih. Nah, dalam Islam, Pak, habis buang hajat itu mau nggak mau dicuci tangan kita. Nah, ketika kita keluar jumpa sama ikhwan, salaman aja, nggak ada masalah. Toh juga istinja pakai apa dia? Salaman pakai apa? Tangan kanan. Itu pun pasti insya Allah, Pak, ya, kalau ikhwan udah tahu ilmunya, harusnya dibersihkan tangannya lagi. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada
halangan kita itu untuk salaman dengan ikhwan yang udah keluar dari kamar mandi. Salaman lah, jumpa di tempat wudhu nih kan, dia udah selesai nih buang hajat, dia udah cuci dia, salaman, kan ada masalah. Nah kita nih kadang-kadang agak-agak takut, salaman nggak ini, itu jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita sekarang masuk ke adab yang berikutnya. Habis buang hajat, Pak, kita kan dari bangun tidur kemarin, kemudian buang hajat ke kamar mandi, biasanya langsung pakai pakaian. Adab kita menggunakan pakaian dan perhiasan, yang pertama adalah istihbab lubusil jadid wal jamil wan nadif minal libas. Disunnahkan kita pakai pakaian yang baru, wal jamil pakaian yang bagus, wan nadif pakaian yang bersih. Usahakan. Jadi Pak, kalau pakaian baru apakah masalah? Tak masalah. Jadi jangan orang itu ngira anak pakaian second aja lah, nggak mau beli yang baru. Kenapa? Zuhud. Ini zuhud salah tempat. Zuhud nih Pak artinya bukan jelek, tapi meninggalkan hal duniawi untuk maslahat akhirat. Kalau pakaian bagus Pak, kita gunakan untuk sholat, maslahat akhirat bukan? Maslahat akhirat. Allah tuh suka pakaian kita tuh bagus. Allah tuh suka pakaian kita itu terjaga, terawat dan sebagainya. Kenapa disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, lamma ra'a sahabiyan, ketika melihat salah seorang sahabi pakai pakaian yang apa? Radi ini pakaian yang tidak bagus, lusuh pakaiannya, nggak terawat pakaiannya. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Idza ataqallahu mala, kalau seandainya Allah sudah ngasih engkau harta, ada rezeki lebih, falyura ni'mata a'atharu ni'matihi 'alaika wa karamatihi, maka tampakkan bekas nikmat Allah untuk engkau. Engkau ada rezeki lebih nih, tampakkan bahwasanya engkau itu sudah dapat rezeki dari Allah SWT dengan pakai pakaian yang baru. Jangan yang musuh terus gitu loh. Wa karamati, dan pemuliaannya untuk engkau, pakai baju yang bagus. Isya belum ya? Nah, taib. Jadi tampakkan kalau bahwasanya kita mendapatkan apa? Bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sering sampaikan nih Pak, contoh gini, antum ada duit 1 juta, ada tiket bus antum mau ke Jawa, yang satu semisal 500.000 ekonomi, yang satu semisal apa, kalau bus itu ekonomi, bisnis sama VIP ya? VIP, toib. VIP ada semisal 800.000. Antum pilih yang ekonomi atau VIP? Ada uang 1 juta ini. Antum kalau pakai VIP cukup uangnya. Kita beli yang mana? VIP. Kenapa? Idza ataqallahu malan, kata Nabi, kalau Allah berikan kepada engkau harta yang lebih, rezeki yang lebih, falyura atharu ni'mati alaihi, tampakkan Allah itu ngasih rezeki untuk engkau. Jangan bakhil kita Pak, seakan-akan Allah ini apa nggak ngasih rezeki untuk kita. Ada program umroh, ada semisal 1 25 juta, 1 30 juta. Kita ada duit 60 juta. Milih yang mana? 25 atau 30? 30. Antum udah nyaman, bisnis kelas dan sebagainya. Semisal contoh lo ya, contoh. Pilih yang bagus, jangan yang jelek. Baju juga sama Pak, ada jubah. Jubah pakaiannya Masya Allah bahan bagus dan sebagainya, Insya Allah awet. Sama satu lagi bahan yang mudah robek, murah. Fulus kita ada banyak, pilih yang mana? Yang bagus. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah sudah ngasih rezeki untuk kita. Boleh. Ini hadis Nabi. Kalau Allah kasih rezeki yang lebih untuk engkau, tampakkan Allah udah ngasih rezeki. Kemudian yang kedua, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah, fahadits, sampaikan ke orang. Anda dapat apa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Alhamdulillah. Itu perintah Allah untuk manusia. Fahadits, sampaikan ke orang lain kalau kita udah dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, untuk menggunakan baju yang bagus, untuk menggunakan baju yang rapi, itu jangan sampai kita bakhil sama Allah. Seakan-akan Allah itu pelit sama kita gitu loh.
Itu jangan. Apapun urusannya, Pak, kalau Allah datangkan rezeki untuk kita, rezeki yang berlebih gitu ya, maka jangan sampai kita menunjukkan kepelitan Allah untuk kita, seakan-akan Allah itu pelit, pada Allah kaya, pada Allah dermawan, sakha Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Na'am, wallahu alam bisawab. Yang namanya zuhud itu, Pak, meninggalkan hal-hal duniawi untuk kepentingan akhirat. Kalau selama itu penting untuk akhirat kita, maka laksanakanlah. Apalagi, Pak, perintah Allah untuk ke masjid apa? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, pakailah perhiasan kalian yang paling bagus menuju apa? Masjid. Kita diundang sama pejabat wali kota. Pakai baju bagus enggak? Pakai baju bagus. Ini masa diundang memenuhi undangan Allah, hadir dalam undangan Allah, salat, undangan Allah bukan nih? Undangan Allah, Pak. Bahkan undangan yang paling mulia, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, undangan yang paling sempurna, bukan undangan 5 orang, Pak. Undangan siapa? Allah. Azan ini undangan yang paling besar nih, Pak, yang paling sempurna. Kita aja undangan wali kota pakai baju yang bagus, kok ke masjid undangan Allah kita pakai baju yang biasa? Apa kata para ulama? Tunjukkan bahwasanya kita ini apa? Memiliki baju yang bagus. Itu kita namanya memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bisawab. Kayak udah Aisyah nih ya. Isya, Pak, ya. Nah, kita lanjutkan nanti ba'dal isya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.